Kembali di News on the Spot, pemirsa, ratusan ex pengikut Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat dibawa ke Panti Sosial Ceger, Jakarta Timur. Untuk mengetahui bagaimana keadaan para mantan pengikut Gavatar ini, sudah ada reporter Tesar Aditya dan juru kamera Ganda Monte langsung dari lokasi. Ya, sama siang Tesar, seperti apa kondisi terkini dari keberadaan para pengungsi ex Gavatar di sana? Ya, Carlos dan juga pemirsa, tentunya memang sejak kemarin di tempat inilah, di aula inilah yang menjadi salah satu penampungan dari warga ex-Gavatar yang diusir dari kampung halaman di kampung mereka sebelumnya di Kalimantan. Dan di aula inilah mereka ditampung. Di sini ada sekitar 118 orang di Panti Sosial Bina Insan 2 yang ada di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur ini. Dan memang dari 118 orang ini diketahui 51-nya adalah anak-anak. Memang angka yang cukup banyak. Dan untuk aktivitas hari ini memang pihak Dinas Sosial sudah mulai melakukan aktivitas penerjunan psikolog, kemudian juga penerjunan pekerja sosial agar kemudian mereka dapat diajak untuk berdiskusi, bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Kemudian juga para psikolog ini juga mulai diterjunkan untuk melakukan trauma healing khususnya bagi anak-anak, agar kemudian anak-anak tidak menderita trauma akibat memang pengusiran dan juga pembakaran rumah mereka yang sebelumnya ada di Kalimantan oleh masyarakat setempat. Sedangkan memang mereka rencananya akan ditampung di aula ini, di tempat panti sosial ini selama kurang lebih 3 hingga 5 hari ke depan. Dan banyak agenda yang sudah dipersiapkan, seperti misalnya ada ceramah kenegaraan, ceramah pengetahuan nasionalisme, kemudian juga ceramah keagamaan dan juga tes mengenai kejiwaan. Carlos. Dari keberadaan Gavatar yang kemudian dilarang oleh pemerintah, begitu, walaupun Anda mengatakan di penampungan mereka diberikan bagaimana wawasan nasionalisme dan sebagainya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tugas pemerintah ke depan agar kemudian ex-Gavatar ini tidak terdiskreditkan di dalam kehidupan masyarakat nantinya? Ya, Carlos, memang untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah bersama dengan Kepala Panti di sini, Bapak Haryanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, sebenarnya kan ini kita sudah tahu bahwa para pengungsi ini akan diinapkan di sini selama kurang lebih 5 hari ya, Pak. Nah, setelah itu apa Pak yang diarahkan pemerintah kepada panti ini, Pak? Apakah kemudian ada kemungkinan untuk dilanjutkan? Apakah kemudian ada langkah apa kemudian Pak? Baik, terima kasih. Selama di sini mungkin kami diberi tugas untuk mendampingin mereka selama kurang 3 sampai 5 hari. Namun demikian waktu itu bisa sudah mundur, mungkin bisa lebih. Nah, untuk selama di sini yang jelas kami sudah menyiapkan program-program kegiatan yang bisa bermanfaat bagi mereka, diantaranya trauma healing, yang kemudian kami sudah mempersiapkan petugas, diantaranya pekerja sosial, kemudian psikolog, dan tugas kesehatan. Untuk ke depan kami sudah siap. Kemudian juga ada di informasi ada pembinaan-pembinaan dari pemerintah pusat, diantaranya masalah keagamaan, ketatanegaraan, juga akidah dan sosial. Akidah dan sosial ya Pak. Pak, kemudian saya dengar bahwa sudah ada banyak pihak keluarga yang mencari keluarga mereka yang kemungkinan ada di penampungan ini. Itu benar atau tidak? Memang sudah ada beberapa yang mencari dari keluarganya, namun kan perlu kita dalami juga memang benar-benar kalau memang benar-benar keluarganya dan itu yang ditanya sudah kami cross check kepada yang bersangkutan, ada yang langsung menerima, ada yang tidak. Untuk itu kami informasikan kepada seluruh yang mempunyai keluarga, harap berkomunikasi dengan kami, dan keputusannya untuk dibawa boleh kembali pulang itu nanti dari Kementerian Sosial. Dan sebelumnya kami juga untuk kembali ke daerahnya itu juga perlu sosialisasi dengan masyarakat setempat. Untuk itu nanti kami tetap menunggu kebijakan dari kementerian, apakah boleh dipulangkan atau masih tetap dibina di sini dulu untuk sementara sambil menunggu waktu yang tepat. Oh, berarti untuk masyarakat yang merasa ada keluarganya yang di sini bisa mencari langsung ke sini berkomunikasi dengan panti, tapi untuk kemudian untuk mengambil nanti jika benar ada keluarga mereka di sini untuk diambil itu menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial ya Pak. Ini apakah kemudian mereka harus menjalani proses pembinaan dahulu untuk
keluar untuk lulus dalam masa pembinaan ini atau bagaimana Pak sebenarnya Pak? Menurut yang informasi yang saya dengar memang seperti itu, untuk disadarkan dulu bagi yang mau menerima pun di masyarakat untuk benar-benar tidak menolak. Kemudian juga yang bersangkutan dia kampungnya di mana, ada pembinaan dari kementerian. Ada pembinaan dari kementerian. Betul ya. Pak, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan ex-Gavatar sendiri di sini Pak, karena kita tahu bahwa di sini ada banyak sekali anak kecil yang saya lihat di sini Pak. Itu untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri gimana Pak? Apakah sudah terpenuhi semuanya atau bagaimana? Kebutuhan dasar kami sudah siap, sudah ada, jadi tidak ada kekhawatiran masalah kebutuhan pangan, kemudian kesehatan, kita sudah obat-obatan cukup, kemudian yang lain-lain juga cukup kebutuhannya. Kebutuhan cukup Pak, dari pakaian orang dewasa hingga misalnya susu anak kecil itu sudah dipastikan cukup ya Pak? Ada. Oke, berarti ini diambil dari kas Dinas Sosial DKI Jakarta? Yang kegiatan seperti ini ada namanya kegiatan kebencanaan, ya, bencana sosial, bisa pemerintah daerah juga bisa pemerintah pusat. Jadi kami pun Pemda juga sudah ada tersedia anggaran, ya bisa kita manfaatkan. Demikian ya Pak. Terus Pak, ini kan terkait dengan masalah ideologi dan pemahaman agama ya Pak, yang kita tahu agak sulit untuk ketika seseorang percaya sesuatu kemudian dengan cepatnya mereka mengubah cara pikir atau cara pandangnya Pak. Ini kemudian apa langkah yang dilakukan oleh Panti Pak? Apakah menerjunkan ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau apa yang dapat dilakukan? Bidang kami adalah pendekatan face to face, ya, dipelajarin secara per kasus. Nah, kemudian ada kegiatan yang kaitannya dengan akidah, nanti kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Polhukam, dan tentunya memang akan menerjukan ahli-ahli yang di bidangnya. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Haryanto atas waktunya, semoga sukses dan kita diberi kemudahan dalam menghadapi bencana sosial ini ya Pak ya. Amin. Ya, demikian Carlos dan juga pemirsa.